Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar kontemporer. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Ayu Anggraini. Saya Eko Rudianto. Saya Ika Wildah Nafisa. Saya Naning Minahaya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori belajar kontemporer. Apa sih teori belajar kontemporer itu? Teori belajar kontemporer adalah pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruktif dan isme, di mana konstruktif berarti membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme berarti aliran. Jadi, konstruktivisme adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil dari konstruksi kita sendiri. Nah, menurut pendekatan konstruktivistik, pengetahuan yang dimaksud adalah konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, dan lingkungannya. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, seseorang dapat mengetahui sesuatu dengan indranya melalui interaksi dengan objek dan lingkungan sekitarnya, seperti melihat, mendengar, mencium bau, dan bahkan merasakan. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk mengetahui sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori belajar konstruktivisme adalah teori pembelajaran kognitif yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri informasi yang ada. Jadi, teori ini menjelaskan tentang bagaimana seorang siswa dapat membangun pengetahuan yang ada di benaknya dan dapat menerapkannya. Oleh karena itu, peran pendidik sangat penting, karena pendidik harus menghargai dorongan yang dilakukan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan cara mengarahkan informasi yang didapatkan siswa agar proses konstruksi pengetahuan berjalan secara optimal. Selanjutnya, jenis teori kontemporer. Menurut Bill Glader, terdapat 6 teori belajar kontemporer. Apa aja ya? Yang pertama, teori operant conditioning dari Skinner. Skinner mengungkapkan bahwa tingkah laku seseorang bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, namun suatu tindakan yang disengaja atau disebut operan. Skinner menganggap bahwa reward dan reinforcement sebagai faktor penting dalam proses pembelajaran. Reinforcement dapat berubah kemungkinan munculnya respon, namun hukuman itu tidak dapat memunculkan respon. Sehingga Skinner membagi 2 jenis respon dalam proses belajar, yaitu responden dan operan, di mana responden adalah respon yang terjadi karena stimulus khusus, sedangkan operan adalah respon yang terjadi karena situasi random. Sebagai contoh, Skinner membuat eksperimen dalam laboratorium di mana Skinner memasukkan tikus lapar dalam kotak. Dalam kotak tersebut dilengkapi peralatan seperti tombol, alat memberi makanan, penampung makanan, hingga lampu yang dapat diatur nyalanya. Karena dorongan lapar, tikus tersebut berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus lari ke sana kemari untuk keluar dari kotak, ia tidak sengaja menekan tombol sehingga makanan itu keluar. Hal ini akan terus dilakukan tikus ketika dia merasa lapar. Nah, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, disimpulkan bahwa unsur terpenting dalam proses pembelajaran adalah penguatan atau reinforcement. Atau bisa juga dikatakan bahwa
Pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan terjadi secara maksimal apabila diberikan penguatan. Jenis teori kontemporer yang kedua adalah teori conditions of learning dari Gagné. Gagné mengungkapkan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus. Jadi, perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja loh. Sehingga Gagné berkeyakinan bahwa belajar tidak hanya dipengaruhi dari faktor dalam diri, namun juga dari faktor luar diri. Faktor dalam diri dan faktor luar diri mengalami interaksi. Jenis teori belajar kontemporer yang ketiga adalah teori cognitive development dari Jean Piaget. Jean Piaget berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu, bahkan sejak kecil, sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi atau memaknai pengetahuannya sendiri. Sehingga pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan saja tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Bahkan pengetahuan ini hanya untuk diingat sementara, setelah itu akan dilupakan. Kemudian, teori information processing dari Donald E. Norman. Teori pemrosesan informasi memandang bahwa aspek lingkungan menjadi peran penting dalam proses belajar. Dengan belajar melalui informasi yang didapatkan, maka seseorang akan memiliki kemampuan memecahkan masalah dan berpikir produktif, bahkan memiliki kemampuan intelektual umum. Teori ini menjelaskan proses seseorang memperoleh informasi dan bagaimana informasi tersebut dapat diingat seseorang dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada teori social learning dari Bandura. Bandura mengatakan bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain atau dapat disebut dengan pemodelan atau modeling. Di dalam teori sosial belajar ini terdapat 4 tahap proses modeling. Yang pertama, perhatian atau attention. Yang kedua, mengingat atau retention. Yang ketiga, reproduksi gerak atau reproduction. Dan yang terakhir adalah motivasi. Dan jenis teori belajar kontemporer yang terakhir adalah teori attribution dari Weiner. Menurut Weiner, teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh untuk motivasi akademik, di mana teori ini menekankan pada peserta didik yang sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan, sehingga peserta didik tersebut merasa baik atas dirinya sendiri. Nah, sebenarnya istilah atribusi ini menekankan bagaimana cara seseorang bisa sampai di titik memperoleh jawaban atas pertanyaan mengapa. Sebagai contoh adalah ketika teman saya sedang mengerjakan tugas dan dia merasa kesulitan, ketika itu saya memberikan motivasi kepadanya dengan cara berkata, "Kamu itu loh bisa, kamu pasti bisa melakukan itu." Secara tidak langsung dia akan merasa baik. Dia merasa bahwa dirinya sebenarnya itu bisa. Sehingga secara tidak langsung dia memperoleh jawaban mengapa dia bisa mengerjakannya. Seperti itu. Selanjutnya, teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence adalah teori kecerdasan yang membedakan kecerdasan menjadi lebih spesifik dibandingkan dengan sebelumnya yang melihat kecerdasan sebagai kemampuan umum, sehingga sering disebut sebagai faktor G, menurut Utami tahun 2019. Menurut Gardner, dalam Utami tahun 2019, kecerdasan adalah 9 kemampuan khusus yang saling berbeda. Setiap individu memiliki 9 kecerdasan tersebut. Kecerdasan tersebut diantara kecerdasan linguistik,
inteligensi matematis logis, inteligensi ruang visual, inteligensi kinetis badani, inteligensi musikal, inteligensi interpersonal, inteligensi interpersonal, inteligensi lingkungan atau naturalis, dan yang terakhir adalah inteligensi eksistensial. Namun memiliki porsi masing-masing. Gardner menyatakan bahwa semua manusia memiliki kecerdasan yang majemuk dengan jumlah yang bervariasi. Implikasi dari teori multiple intelligence diantaranya yang pertama, pendidik memiliki andil besar untuk membantu perkembangan inteligensi peserta didik. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami pelajaran yang materinya sesuai dengan inteligensinya yang dimiliki. Selanjutnya, pilar-pilar belajar. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan agar pendidikan suatu bangsa berkualitas. Menurut Laksana tahun 2016, peningkatan kualitas harus diprioritaskan karena manusia yang berkualitas dapat bertahan hidup di masa depan untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Sehingga PBB melalui lembaga UNESCO membentuk 4 pilar belajar. Adapun macam-macam pilar pembelajaran oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga UNESCO yang bergerak dalam bidang pendidikan, pengetahuan, dan budaya yang mencanangkan 4 pilar pendidikan secara sinergi untuk membentuk dan membangun pola pikir pendidikan di Indonesia. Di antaranya yang pertama, learning to know, yang mana dalam pilar ini, peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman yang nantinya akan memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik yang menjadi meningkat. Dalam pilar ini, arti pentingnya sebuah pengetahuan yang mana peserta didik dituntut untuk belajar memahami apa yang ada di lingkungan sekitarnya, yang merupakan bagian dari proses belajar itu sendiri. Yang kedua, ada learning to do, yang mana dalam pilar kedua ini menekankan pada pentingnya interaksi dan bertindak, yang nantinya peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata dengan menerapkan ilmu yang telah didapat dengan bekerja sama dalam sebuah tim untuk memecahkan masalah di berbagai situasi dan kondisi. Pada pilar ini juga berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill para peserta didik. Yang ketiga, ada learning to be, yang mana pada pilar ini menjelaskan bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan apa yang peserta didik cita-citakan. Selain itu, penguasaan pengetahuan dan keterampilan juga merupakan bagian dari proses untuk menjadi diri sendiri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat juga merupakan bagian dari proses pencapaian aktualisasi diri. Selain itu, pada pilar ini juga erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, ada pilar learning to live together, yang mana pada pilar terakhir ini peserta didik perlu menanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang harus mampu membiasakan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, serta dapat saling memberi dan menerima yang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah. Dengan berbekal kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran yang diharapkan nantinya akan dapat dijadikan sebagai bekal agar mampu berperan serta mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, kemampuan dan sikap kemanusiaan yang dimiliki oleh peserta didik akan menjadikan masyarakat Indonesia
sebagai masyarakat yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Metode pembelajaran teori belajar kontemporer yang selanjutnya ada connectivism learning, yang mana connectivism learning ini didorong oleh pemahaman bahwa keputusan didasarkan pada fondasi yang berubah dengan cepat, serta banyaknya informasi baru yang diperoleh sehingga dibutuhkan kemampuan untuk dapat membedakan antara informasi penting, sangat penting, dan tidak penting. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran konektivisme yakni yang pertama, pembelajaran dan pengetahuan bertumpu pada keragaman pendapat. Yang kedua, pembelajaran adalah proses menghubungkan sumber-sumber informasi yang telah didapat. Yang ketiga, pembelajaran dapat melalui media elektronik. Yang keempat, mengetahui lebih banyak informasi itu lebih penting daripada apa yang kita ketahui saat ini. Yang kelima, membina dan memelihara koneksi diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih berkelanjutan. Yang keenam, kemampuan untuk melihat hubungan antara bidang, ide, dan konsep merupakan bagian dari keterampilan inti. Ketujuh, keakuratan dan pengetahuan terkini merupakan kegiatan belajar konektivis. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan itu sendiri merupakan bagian dari proses pembelajaran mengenai memilih apa yang akan dipelajari dan memaknai informasi yang telah diperoleh. Maka dari itu, titik awal dari pembelajaran konektivisme ini terletak pada diri individu peserta didik. Untuk mampu mengembangkan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik melalui sumber-sumber informasi yang telah diperoleh. Implikasi pembelajaran konektivisme dalam bidang pendidikan ini memiliki keterlambatan mengenai timbal balik terhadap dampak perangkat pembelajaran baru maupun perubahan lingkungan sebagai bagian dari proses belajar. Maka dari itu, pembelajaran konektivisme memberikan wawasan tentang keterampilan belajar dan tugas-tugas yang dibutuhkan peserta didik agar dapat berkembang di era digital seperti saat ini. Kemudian, metode pembelajaran teori belajar kontemporer yang selanjutnya ada distance learning atau pembelajaran jarak jauh, yang mana pembelajaran jarak jauh ini merupakan bagian dari bentuk perkembangan selama lebih dari 1 abad setelah studi korespondensi, universitas terbuka, telekonferensi, jaringan, dan pengiriman multimedia ke teknologi berbasis web seperti saat ini yang ditandai dengan evolusi pendekatan pengajaran baru, termasuk penyesuaian bahan ajar yang didukung oleh media penyampaian yang berbeda. Implikasi pembelajaran jarak jauh atau distance learning ini dapat dipengaruhi oleh pemilihan model pengembangan instruksional secara tradisional yang digunakan untuk memetakan tujuan instruksional ke strategi penyampaian pembelajaran, serta pemilihan jenis dan panjangnya sumber informasi yang disampaikan melalui jaringan yang sudah berhubung atau yang saling berhubungan, yang memiliki ciri-ciri keragaman kebutuhan dan kekuatan belajar siswa di kelas secara virtual dengan tetap mencantumkan sumber informasi serta penjabaran konten yang sesuai dengan berbagai media, juga strategi komunikasi yang diperoleh dari diskusi maupun ruang obrolan. Kemudian, metode pembelajaran yang selanjutnya adalah transformative learning, yaitu proses perubahan bentuk dari informasi yang dipelajari menjadi bentuk kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai oleh siswa. Nah, proses transformasi dalam belajar akan terwujud melalui partisipasi
dan kerjasama dengan orang lain untuk memahami gagasan baru, sehingga akan terjadi pergeseran transfer. Contohnya, ketika proses pembelajaran dimulai, pendidik akan mentransfer atau menjelaskan materi. Ketika penjelasan berlangsung, peserta didik harus berpartisipasi dan bekerja sama dengan cara mendengarkan agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan mudah. Selanjutnya adalah implikasi transformative learning. Transformasi pembelajaran pada abad 21 ini tidak akan lepas dengan teknologi media sosial, yang mana penggunaan media sosial ini akan terus mendorong transfer pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang sedang terjadi sekarang ini, yakni semua sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi menggunakan media online sebagai wadah untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Maka dari itu, partisipasi antara pendidik dan peserta didik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses belajar. Kemudian, metode pembelajaran yang terakhir adalah disruptive learning, yaitu pengefektifan perubahan, terutama dalam hal merubah framework berpikir atau mindset pembelajaran. Nah, di era disruptif ini sangat erat dengan kondisi teknologi digital yang semakin canggih, sehingga bagi peserta didik yang lahir di era serba digital ini memiliki budaya yang sangat berbeda dengan generasi lama. Peserta didik berada pada dunia di mana akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan jaringan yang lebih global. Lalu implikasi disruptive learning. Dengan adanya disruptive learning ini diharapkan pendidik mampu memberi model pengajaran yang tidak membosankan. Apalagi proses belajar mengajar sekarang ini dilakukan melalui daring, sehingga dengan adanya metode yang tidak membosankan itu, diharapkan akan membuat peserta didik mudah dalam menyerap materi yang disampaikan, sehingga proses pembelajaran daring yang terjadi saat ini tidak akan merugikan banyak pihak, terutama peserta didik itu sendiri. Itulah presentasi dari kelompok 5. Apabila kalian memiliki pertanyaan, disilahkan untuk bertanya ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.